Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Warta Jemaat hari ini Minggu 6 Agustus 2023. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat kita ini. Kembali kami mengingatkan jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memerlukan informasi tentang Gereja GKI, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi dilaksanakan hari Rabu 9 Agustus 2023, tempat di gereja jam 5.30 yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Untuk itu anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 7 malam. Yang penyelenggara kita adalah Penatua Kristianto, tempat di gereja dipimpin oleh Penatua Jenny dan liturgosnya Ibu Jenny, Ibu Eli. Untuk itu anggota jemaat dan simpatisan kami undang hadir dalam kebaktian tersebut. Berikutnya ibadah kebangsaan, yaitu perayaan HUT RI ke-78. Majelis Jemaat dan GKI Pemanukan akan menyelenggarakan ibadah kebangsaan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, yaitu hari Minggu 20 Agustus 2023. Tema menjadi jembatan bagi bangsaku, dipimpin oleh Pendeta Rahmadi Putra GKI Pasir Koja. Untuk itu Majelis Jemaat mengajak segenap anggota jemaat dan simpatisan agar mengenakan pakaian budaya dan mengundang hadir dalam kebaktian tersebut. Kembali kami mengingatkan, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita berpakaian budaya. Kami berharap partisipasi kita semua agar kita menunjukkan bahwa kita walaupun berbeda tetapi tetap satu. Berikutnya, rapat panitia bulan keluarga diadakan hari ini setelah kebaktian selesai tempat di gereja. Untuk itu kami mengharapkan seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Berikutnya, persiapan GSM seperti biasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam tempat di gereja. Untuk itu diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Berikutnya, PAK diberitahukan pada siswa-siswi SMP SMA untuk pelajaran agama Kristen dimulai pada tanggal 25 Agustus 2023
tempat di gereja setiap pukul 6 sore. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua peserta PAK untuk memperhatikan waktu yang akan kita mulai, dan jika ada yang mau masuk yang belum mengikuti PAK, boleh mendaftarkan diri kepada saya sendiri atau langsung kepada Penatua Yosafat. Jadi kami harap kerjasamanya, jangan nanti setelah dimulai ada yang belum mengikuti. Jadi para orang tua jika anak-anaknya ada di sekolah negeri agar memperhatikan hal tersebut, bisa mengikuti pelajaran PAK di GKI Pamanukan. Berikutnya katekisasi, mungkin ini udah beberapa kali diwartakan. Kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu yang anaknya akan mengikuti katekisasi. Akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Bagi saudara yang mau mengikutinya, kami berharap untuk bisa mendaftarkannya kepada Penatua Kristianto atau Sekretariat Gereja. Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diberitahukan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk pemasangan AC sebanyak Rp14.189.000, yaitu persembahan yang sudah masuk yaitu Rp9.689.000. Kami berharap kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika telah mempersiapkannya, kami masih terbuka untuk memberikan persembahan AC agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, walaupun kita tidak dapat selebaran warta ini, namun selalu dibagikan di grup jemaat GKI. Maka khususnya jika kita mau mencari informasi tentang Sarpen, Bapak Ibu bisa membaca di grup WA atau di lembaran ini. Kembali lagi, jika Bapak Ibu juga mau membaca persembahan-persembahan kita yang masuk, sebelum gereja kita selalu menayangkannya sebelum memulai ibadah. Jadi semuanya tertera, kita semua seluruh anggota jemaat bisa mengetahui masuk keluar keuangan gereja kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali kami mengingatkan jika Bapak Ibu bertugas untuk minggu-minggu berikutnya bisa membaca di warta agar kita bisa mempersiapkan diri. Sekian warta jemaat hari ini 6 Agustus 2023. Mohon maaf ada yang tertinggal, bahwa cuti pengerja diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa Penatua Yosafat Prasandahanario akan mengambil cuti tahunan terhitung dari tanggal 7 sampai 18 Agustus 2023. Untuk itu seluruh pelayanan saudara tersebut semuanya diliburkan agar kita bisa memahaminya, dan semoga dengan cuti tersebut Penatua Yosafat beliau bisa lebih disegarkan lagi, kembali lagi melayani kita bersama di tempat ini. Terima kasih, sekian warta pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami undang untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hai Kristen, nyanyilah. Rajamu pujilah.
kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema kebaktian hari ini adalah Yesus Sang Sumber Berkat, yang akan mengajak kita untuk mengerti dan bersyukur bahwa Kristus adalah sumber kehidupan dan berkat bagi manusia. Untuk itu, ayat Alkitab yang akan mendasari perenungan kita hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9 yang berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita menyanyikan beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ke dalamnya aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengakui bahwa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita kerap kali menyakiti hati Tuhan dan sesama. Secara pribadi, mari kita nyatakan penyesalan melalui doa.
kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat pertama dan kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi Tuhan, dan tidak berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. nyanyian kesanggupan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cemerlang, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi teman yang permai dan bintang panduku. Saudara, mari kita fokus bersatu hati di dalam Tuhan untuk memohon pertolongan Roh Kudus kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, berkat Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan kesehatan dan berkat yang cukup. Demikian juga bagi keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati segala pekerjaan, tumbuh kembang anak-anak kami. Dan terima kasih juga untuk berkat keselamatan, sehingga kami ada untuk bersekutu memuji Tuhan dengan baik pada saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Kami akan mendengar kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kisah yang mungkin kami hafalkan, tetapi kami percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang kami dengarkan ini boleh terus baru, semakin fresh untuk memperbaharui kehidupan kami, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembelian, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagumkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 145 ayat 8 hingga 9, dilanjutkan ayat 14 hingga 21 secara berbalasan. Kasih setianya besar, Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia
bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, penuh kasih setia di semua karyanya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan melakukan kehendak yang ditentukannya, mendengar seruannya dan selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang bersihkan dia binasa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu. Memuji nama Tuhan yang namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua diambil dari Roma 9 ayat yang pertama sampai yang kelima. Roma 9 ayat yang pertama sampai kelima akan saya bacakan untuk kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan diambil dari kitab Injil menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil menurut Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, adem ya. Ya, puji Tuhan. Ini kita semua juga ya, berkat Tuhan dan usaha kita ya untuk mengumpulkan dan sebagainya, sehingga bisa dipasang ya. Terima kasih juga untuk majelis jemaat ya, dan setiap orang yang sudah terlibat di dalamnya ya. Saudara, Lembaga Alkitab di dalam bacaan Injil memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Kisah yang mungkin saudara sudah hafalkan, sudah sering kali mendengar kisah ini ya. Betul? Ada 20 ada mendengar kisah ini? Ya, mungkin ada yang lebih ya. Dari berapa? 5 roti dan 2 ikan menjadi 20? 5.000 buat 5.000 orang. Belum laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Artinya bisa lebih dari 5.000, betul ya? Pernahkah saudara membayangkan atau bertanya nakal ya, bertanya nakal. Kira-kira bagaimana caranya dari 5 roti, 2 ikan bisa menjadi 5.000 lebih? Ya. Pernah saudara membayangkan sekarang ada 5 roti dan 2 ikan ya, saya coba gitu bisa jadi segini ya, nggak perlu 5.000 lah, segini aja ya, 100 orang ya. Tiba-tiba gitu jadi 100. Pernah saudara membayangkan, bertanya gitu, kenapa bisa jadi 5.000 lebih itu dari 5 roti dan 2 ikan? Kira-kira gimana?
sulap. Sulap keluar dari topi atau apa. Waduh. 5.000 bakal sisa 12 keranjang tuh. Kira-kira gimana? Apa-apa? Caranya gimana? Tuhan Yesus main sulap gitu. Sulap aja harus nyiapin 5.000 orang, 5.000 buah ya untuk itu. Ya. Jika saudara berpikir jangan-jangan Tuhan Yesus waktu itu beli roti tuh di situ, ya duit dari mana? 5.000 itu setruk apa tuh besarnya? Ya. Dari penjualnya, ya mungkin pesen tinggal gosen gitu, nggak ada waktu itu. Ya. Saya rasa jika Tuhan Yesus beli roti, saya rasa sangat susah dipahami, ya, karena tadi dikatakan mereka berada di tempat yang sunyi dan hari sudah malam. Ya. Matius dan Markus ini menggunakan kata eremon, ya, atau gurun, sebuah tempat yang memang jauh dari pemukiman, tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak dapat dihuni. Ya. Jadi rasa-rasanya susah kalau Yesus pergi dulu beli roti di belakang tanpa diketahui para murid. Enggak. Pertanyaan adalah mengapa Tuhan Yesus pergi ke sana? Ya. Di dalam bacaan tadi dikatakan Tuhan Yesus sedang mengasingkan diri karena mendengar Yohanes Pembaptis dieksekusi karena berani menegur tindakan amoral dari Raja Herodes Antipas. Ya. Hukumannya dia dibunuh, dieksekusi, dipenggal kepalanya itu. Ya sebagai nabi begitu ya, Tuhan Yesus mendengar tentang kisah Yohanes Pembaptis juga ada rasa sedih ya. Jadi ada yang mengatakan Tuhan Yesus mengasingkan diri ya untuk meratapi ya, membutuhkan waktu untuk meratapi kehilangan sang nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus jangan-jangan lagi takut karena sebentar lagi Tuhan Yesus pun juga akan menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan Yesus mengasingkan diri. Ya mau manapun begitu ya, yang dikatakan di sini adalah Tuhan Yesus sedang mengasingkan diri. Ya. Nah disinilah terjadi sesuatu yang menarik. Ya. Kepentingan untuk diri sendiri itu ternyata tidak selalu dapat dipenuhi. Ya. Ketika Tuhan Yesus ingin sendiri, mengasingkan sendiri, begitu ya, mengasingkan diri, ternyata orang banyak yang mendengar dan mengikutinya malah ikut. Gitu ya, bukan mendengar malah ikut jalur lewat darat. Ya. Kira-kira mereka tahu nggak kalau Yesus sedang meratapi kesedihan Yohanes Pembaptis? Tahu nggak ya? Saya rasa nggak tahu. Jelas ya, mereka tidak tahu kondisi Tuhan Yesus yang memang sedang mengalami kesedihan yang berat. Ya. Tetapi Tuhan Yesus juga mengerti, paham apa yang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Mengapa mereka mengikuti Tuhan Yesus? Ya. Karena mereka memiliki harapan, ya, memiliki tujuan. Ya. Ada yang ingin mendengarkan sabda bahagia, ya. Ada yang ingin mohon pemulihan dari rasa sakit. Ada yang ingin mencari ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, macam-macam. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak yang datang kepadanya? Apakah Tuhan Yesus bodoh amat? Oh tinggalin aja lah, bodoh amat. Aku lagi berduka kok. Kalian gak paham banget sih. Gitu. Apakah seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan? Ya. Ternyata tidak. Ya. Walaupun Tuhan lagi berduka, ya, sedang meratapi kedukaan kehilangan Yohanes Pembaptis, tetapi dengan belas kasihan, ya, ia menyembuhkan yang sakit. Rasa duka dan kebutuhan yang menyendiri tak lagi penting karena ia melihat ada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ya. Tuhan Yesus tahu prioritas yang harus dilakukan. Ya. Kalau jadi saya sih sebel banget gitu ya, mau lagi menyendiri, direpotin. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ternyata tidak demikian, ya, karena belas kasih yang Tuhan Yesus miliki. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini merupakan bukti nyata akan gambaran kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Seperti yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 145 tadi. Ya.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia kepada semua orang. Ia menopang yang jatuh dan penegak bagi yang tertunduk. Tuhan peduli dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, panjang sabar. Ya, kalau kita sabarnya setipis tisu, gitu ya, enggak. Tuhan itu kalau bilang ususnya panjang, ya enggak tahu panjangnya seberapa, gitu ya. Dengan umat yang melukai hatinya, tapi selalu terbuka untuk didatangi oleh umat. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa belas kasihan itu bukan hanya sekadar perasaan atau perkataan kasihannya, gitu. Tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan tindakan nyata bagaimana belas kasihan itu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi pemberian diri untuk menolong orang lain. Sebagai orang beriman tentu kita bersyukur, ya, bahwa kita menyembah, memuliakan Allah yang begitu baik, ya. Allah seorang sumber rahmat yang peduli dan berbelas kasih kepada manusia. Tuhan tidak menutup mata dan membiarkan umatnya yang saat ini sedang berjuang untuk mencari kehendaknya. Inilah janji yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan memberkati setiap keluarga yang saat ini bekerja keras untuk menghidupi keluarganya yang kian hari semakin berat. Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini berjuang di dalam proses pemulihan atau sakit penyakit yang lama diderita. Tuhan memberkati setiap anak-anak kita yang berjuang di dalam pendidikan, mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup yang terbaik, ya. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang mungkin saat ini masih berjuang di tengah rasa kedukaan, kehilangan orang yang terkasih. Dan segala hal yang sedang kita perjuangkan, Tuhan gak menutup mata kok, ya. Pemazmur sudah mengingatkan kita. Namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa kadangkala kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak selalu seperti kehendak kita, ya. Kalau dalam bacaan tadi orang sakit datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan. Tetapi realitanya dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan, saya sudah menderita penyakit ini bertahun-tahun. Saya sudah menghabiskan banyak tenaga, banyak uang, banyak yang lain, ya. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan seperti orang yang Tuhan sembuhkan dulu, ya? Kenapa saya harus menanggung kesabaran ini begitu banyak, begitu lama, ya? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan? Malah sekarang Tuhan memanggil pulang, ya, orang yang terkasih. Apakah Tuhan itu benar-benar penuh kasih dan panjang sabar itu? Sebuah pergumulan iman yang saya rasa tidak mudah, ya. Memang kemudian berat, ya. Saya juga tidak mau menggampangkan, ya, bahwa ketika kehendak kita itu berbeda dengan kehendak Tuhan yang terjadi itu berat, sakit hati, iya jelas. Kalau bisa protes, ya, mengeluh, ya. Tetapi bacaan tadi, ya, dapat mengingatkan kita untuk memaknai ulang, ya, setiap peristiwa yang terjadi itu di dalam kasih Allah. Mungkin saat Tuhan memanggil keluarga, rekan yang terkasih, ya, yang sakit, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, ya. Justru dengan memanggil pulang maka saudara kita tidak lagi menanggung rasa penyakit, ya. Tuhan kerjaannya kok berat, ya. Saya udah kesana, nyablak kesini, nyablak kesana, uangnya nggak cukup, nggak ngumpul, ya. Saya udah sekolah, milih tempat, ini malah nggak diterima tempat yang itu, gitu ya. Kok saya nggak sukses. Mungkin kita harus memaknai kembali, ya, bahwa kesuksesan, keberhasilan itu harus dimulai dari usaha dan pekerjaan yang besar, perjuangan yang besar, ya.
Nah, menarik kemudian ketika kebutuhan yang Yesus perhatikan ternyata bukan hanya soal pengajaran, soal penyembuhan ya, tetapi kebutuhan jasmani. Ya. Setelah orang banyak berjalan jauh mengikuti Yesus ya, mereka juga butuh makan karena mereka masih manusia. Ya. Dan ketika malam, menjelang malam, para murid menyarankan Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah biar mereka pergi ke kota-kota, biar mereka bisa makan, bisa beli makanan ya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus yang sungguh mengagetkan ini? Kamu harus memberi makanan kepada mereka ya. Mustahil ya. Mereka tidak membawa banyak sebanyak itu ya, bawa makan sebanyak itu ya. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan ya. Hitung aja jika jumlah mereka 5.000 ya, dikurangi 5 roti dan 2 ikan berarti 5.000 kurangi 7 berapa? 4.993 roti atau ikan. Itu belum anak dan perempuan ya. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia minta 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya, bahkan sisa 12 bakul. Pertanyaannya sama tadi, bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi 5.000 lebih? Seorang penafsir ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi benar-benar ya, benar-benar terjadi. Setelah diberkati, roti dan ikan itu berlipat ganda ya, menjadi 5.000 lebih ya. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Gak masuk akal ya. Roti itu harus dibuat, di mixer dan kawan-kawan dipanggang misalnya gitu ya. Gak bisa tiba-tiba menggandakan ya. Ala Doraemon mungkin bisa ya. Ya. Tetapi ya mungkin saja ya, karena Tuhan pasti bisa melakukan apapun ya yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus itu sumber berkat itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya menjadi sumber berkat? Tidak ya. Ia juga memberkati manusia, sehingga benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya, engkau yang membuka tanahmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup ya. Tafsiran ini sangat menegaskan apa yang ditulis oleh pemazmur, siapa dan karya Allah di dunia. Nah, yang kedua, penafsir yang lain mengatakan demikian ya, bahwa mujizat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubahkan hati manusia ya. Jika kita membandingkan kisah ini dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-3, mula-mula ada seorang anak yang memberi 5 roti jelai dan 2 ekor ikan ya. Jadi di zaman itu begitu ya, seorang anak yang ikut dalam rombongan orang banyak itu telah dipersiapkan oleh orang tuanya bekal ya, biar tidak kelaparan ya. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu pun juga demikian, membekali dirinya dengan bekal untuk makanan perjalanan. Tetapi faktanya adalah ya, orang-orang pada saat itu dikenal sebagai orang yang pelit ya, tidak suka berbagi ya. Tetapi ajaibnya begitu ya, karena kasih Tuhan itu, sang anak itu mau memberikan diri ya. Hatinya terubahkan, gak bisa saya pelit, bekal ini untuk saya sendiri ya. Makanya ia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ternyata orang banyak pada saat itu melihat kejadian itu, hatinya berubah ya, yang dari pelit menjadi murah hati ya. Dengan demikian banyak orang, 5.000 orang lebih itu yang membawa bakal kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada yang lain, sehingga terjadilah 5.000 orang bisa makan hingga kenyang, bahkan 12 bakul begitu ya. Logis? Ya logis sekali ya. Jadi mana penafsiran yang benar? Menurut saya kedua-duanya benar ya. Dua-duanya benar ya. Hanya yang ingin kita tekankan pada saat ini adalah tafsiran yang kedua ini ya. Tafsiran yang mungkin saudara pernah dengar atau belum pernah dengar sama sekali ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah hati seseorang
dari yang pelit, tidak mau berbagi, menjadi orang yang mau murah hati, memberikan dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Tafsiran ini menjadi sangat relevan bagi konteks kita pada hari ini, di mana banyak orang kemudian hidup dalam individualistik gitu ya, yang egois begitu, bodoh amat, lu gua ya. Kalau anakmu nggak bisa makan, ya itu urusanmu sebagai orang tua. Kalau anak-anakmu nggak bisa sekolah, ya itu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Ya. Kita jalan masing-masing, yang penting jangan saling ganggu. Ya iya kalau hidupnya enak, punya banyak duit dan kawan-kawan misalnya ya makan. Bagaimana kalau dia berada di posisi ketika orang nggak bisa makan, ya besok makan apa nggak bisa, ya nggak bekerja, gitu ya. Saya bisa membayangkan situasinya menjadi semakin berat. Ya. Tentu sikap yang demikian tentu bukanlah yang dikehendaki oleh Kristus di dalam bacaan hari ini. Ya. Tuhan ingin agar kita memiliki belas kasih kepada setiap orang. Berbelas kasih bukan hanya sekadar perasaan, perkataan, wah kasihan sekali ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, gitu. Tetapi ketika belas kasih itu juga nyata. Nah, salah satu yang perlu dikritisi di zaman sekarang adalah tidak semua para pengemis dan orang-orang yang merasa dirinya paling kasihan, gitu ya. Mereka ternyata ya, ketika kita besi uang, di belakangnya tabungannya, waduh rumahnya berapa, kendaraannya berapa. Jadi mereka malah memanfaatkan belas kasihan orang lain. Jadi lebih baik ya disalurkan lewat gereja, jelas ya arahnya mau kemana-kemana jelas ya. Next, Koyadi. Saudara, sekarang Tuhan Yesus tidak lagi punya mulut, tangan, mata, dan kaki di dalam dunia ya. Karena kitalah yang menjadi mulut, tangan, mata, dan kaki Kristus untuk menyatakan belas kasih Allah kepada manusia. Ketika tangan kita dipergunakan untuk meraih orang yang terpeleset ya, menepuk pundak yang berduka, dan menggenggam erat kawan kita yang frustasi atau kehilangan arah. Ketika kedua kaki kita menopang kita untuk berjalan kemana-mana, ke tempat orang-orang yang membutuhkan bantuan.
Ketika mulut kita dipakai untuk mengapresiasi dan menghibur orang lain yang berduka. Dengan demikian, kita dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya. Bukan hanya melalui uang saja, tetapi seluruh hidup kita. Selamat merayakan kehidupan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan berkehendak yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan, kami bersyukur, bersuka cita bagi saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang bulan ini merayakan cinta kasih Tuhan karena bertambah 1 tahun usianya. Kami mengingat saudari Tania, saudara Riki Agustian, saudara Felicia J. Agustin, Bapak Kristianto, Bapak Eristanto Sinaga, Ibu Zenti Sitorus, saudara Agumi P. Huta Barat, saudari Veronica Asinaga, saudara Jakin Asitorus, saudara Evi CH. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang sungguh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan jugalah yang menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, dan apa yang baik di dalam kehidupannya, sehingga melalui kehidupan mereka yang berulang tahun, setiap tahunnya semakin diperbaharui, semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara anggota jemaat yang sedang di masa pemulihan, baik yang ada di rumah ataupun juga di rumah sakit. Kami mengingat Ibu Dahlia P, Ibu Yuliana P, Ibu Sundari, Ibu Berti Manihuruk, Bapak Tagor B. Lumbantoruan, dan setiap anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mempercayakan kehidupan mereka, kami mempercayakan segala proses pemulihan, pengobatan yang saat ini dijalani, sebab kami percaya Tuhan memberkati segala obat-obatan, minuman, dan keluarga, sehingga dengan pertolongan dan berkat Tuhan mereka boleh lekas pulih. Pun demikian nanti terjadi tidak sesuai dengan kehendak kami mohon Tuhan menolong kami untuk memaknai segala sesuatu di dalam kerangka cinta dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga yang sudah pulih dari sakit yang dideritanya. Kami percaya ini semua bukanlah kekuatan kami, bukanlah kekuatan para dokter, tetapi
merupakan anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Pamanukan dengan berbagai usia, berbagai status, berbagai latar belakang di dalamnya. Tuhan, kami mohon di tengah perbedaan ini, Tuhan satukanlah kami semuanya, agar kami dapat berderap satu, berjalan bergandengan, saling merangkul, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kami percaya perjalanan kami tidak mudah. Ada berbagai tantangan-tantangan yang harus kami lewati. Tetapi berjalan bersama Tuhan, kami yakin semuanya boleh dapat kami hadapi, dan gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, sakit penyakit, hidup berkeluarga, relasi dengan suami, istri, anak-anak, bagi anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Mari Tuhan, Engkau yang menggandeng kami, bawalah kami ke rancangan-rancangan yang sudah Tuhan miliki bagi kami semua. Rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, dan rancangan yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Inilah Tuhan doa syawat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diberitahukan kepada kita semua bahwa di setiap minggu pertama kami akan menayangkan atau mewartakan laporan keuangan kita. Maka laporan keuangan kita selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Defisit awal kita adalah sebanyak Rp63.112.016 dan pemasukan kita Rp21.584.500. Sedangkan pengeluaran kita adalah Rp20.165.065. Maka defisit akhir kita pada saat ini adalah sebanyak Rp61.692.581. Sekian laporan keuangan kita untuk bulan Juni. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam ibadah ini diambil dari Mazmur 128 ayat 1 hingga yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Rindukah Engkau mendapat berkat. Rindukah kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap
Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bahwa Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa Roh. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sang Sumber Berkat, saat ini Bapa kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, baik itu kesehatan, pekerjaan, dan semua Tuhan lepas hari, semua bisa kami lalui hanya karena berkat Tuhan. Ajari kami Tuhan agar selalu bersyukur dan kami pribadi lepas pribadi bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan saat ini Tuhan kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, berkati persembahan kami ini, agar semuanya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pendatu yang akan mengelolanya, sehingga semuanya Tuhan bisa dipergunakan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan semua. Kiranya Allah memberkati kita dengan senyum dan tawa yang membuat dunia lebih bermakna. Dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung. Dengan kisah iman dan penghidung pengharapan yang membuat perjalanan hidup kita tak sepi dan membosankan. Dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya.